Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan vlog harian saya. Kali ini kita share lagi kegiatan saya pagi ini di warung sembako. Aktivitas pagi ini kita mulai dari jam setengah 6 pagi. Ini masih gelap ya teman-teman. Tuh kan masih sepi jalanan, masih gelap juga. Alhamdulillah pagi ini kita diberikan kesehatan, kelancaran, dan hari ini kita mulai lagi aktivitas kita, usaha kita di warung sembako ya teman-teman. Kita semangat, tetap optimis dalam menjalani usaha ini. Ini adalah bukti nyata bahwa kita itu serius gitu ya menjalani usaha. Kita semangat menjalani usaha dengan cara membuka warung sembako tuh lebih pagi lagi, lebih semangat lagi, jangan malas-malasan gitu ya teman-teman. Karena pagi hari itu adalah awal dari kesuksesan kita dalam usaha ya. Kalau kita paginya malas-malasan, siangnya juga akan seperti itu ya, malas-malasan. Nah, kalau kita penjualnya malas-malasan, apalagi yang berbelanjanya ya, tambah males banget ke warung kita ya teman-teman. Jadi perhatikan saat jam buka warung sembako kita ya. Kita buka lebih awal lebih baik ya, karena itu sangat dianjurkan sekali ya. Pagi hari itu jangan tidur lagi habis subuh, langsung aja ke warung gitu ya, buka warung sembakonya teman-teman. Dalam usaha itu kita harus semangat ya, harus semangat dari diri kita sendiri teman-teman. Meskipun banyak motivasi dari luar, dari teman-teman, kalau kitanya nggak semangat mau apa ya, nggak bisa berkembang usahanya. Jadi usahakan semangatlah datang dari diri kita sendiri agar usaha kita itu tetap lancar, maju, dan berkembang dengan baik teman-teman, sesuai dengan harapan kita. Nah, kalau kita malas-malasan, bagaimanapun caranya itu akan memperlambat suksesan usaha kita ya. Maka perhatikanlah di saat kita jam buka warung sembako. Lebih baik pagi hari ini seperti ini ya teman-teman, gelap-gelapan, yang lain belum pada buka, kita udah buka duluan. Jadi jika ada yang mau beli barang-barang lain, mungkin cari-cari warung nih belum buka di dekat rumahnya, jadi carilah warung-warung yang sudah buka gitu ya. Kalau kita udah buka, alhamdulillah kan pastinya bakalan ada yang berbelanja gitu ya. Namanya rezeki itu datangnya tiba-tiba teman-teman, jadi nggak disangka-sangka tiba-tiba datang yang borong, misalnya tiba-tiba datang yang belanja banyak meskipun bukan langganan kita setiap harinya. Karena ya seperti itu ya, pentingnya buka warung sembako pagi hari itu seperti itu ya, ada rezeki datang tiba-tiba yang tidak disangka-sangka oleh kita. Atau mungkin juga sudah punya jadwal buka tutup warung sembako, itu juga lebih baik lagi teman-teman. Misalnya buka setiap pagi setengah 6, tutupnya jam 10 malam, misalnya seperti itu, rutin seperti itu juga jadi salah satu patokan untuk pelanggan kita supaya lebih tahu lagi jadwal tutup buka warung sembako kita. Nah, perhatikan juga teman-teman, saat buka warung sembako itu utamakan dulu yang namanya bersih-bersih gitu ya teman-teman. Sambil nunggu pembeli datang nih, kita sapu-sapuin di depannya ataupun tepuk-tepukin debunya gitu ya, sambil nunggu pembeli datang. Itu beres-beres lah seperti itu ya. Dan nanti kalau sudah datang pelanggan banyak, warung kita udah rapi, barang-barang udah ditatain gitu, dan halaman pun udah bersih gitu ya teman-teman. Jadi tidak mengganggu pada para pelanggan yang mau berbelanja. Alhamdulillah pagi ini sudah ada beberapa orang yang berbelanja teman-teman, meskipun tidak banyak-banyak, tidak borong-borong gitu, tapi alhamdulillah ya pagi ini tuh udah dilarisin gitu teman-teman. Dan kalau namanya usaha di pinggir jalan seperti ini, kita harus rajin, harus semangat, harus lebih giat lagi membuka usaha warung sembakonya ya, jangan malas-malas gitu ya teman-teman. Dan kalau usaha malas-malas itu bagaimana mau berkembang jika kitanya aja malas-malasan gitu ya teman-teman. Jadi harus semangat dari diri kita sendiri pokoknya ya. Setelah kita buka pagi hari, beres-beres di warung sembako, dan kita semangat melayani pembeli, dan kita pun menyambut rezeki dengan baik, dengan penuh semangat ya. Pembeli pun pasti senang jika melihat pedagangnya itu, penjualnya itu semangat, tersenyum gitu ya, bikin happy gitu ya teman-teman. Kalau pagi hari itu jangan ditekuk mukanya ya, karena itu awal yang baik di pagi hari teman-teman. Membuat mood orang lain baik juga itu salah satu ibadah juga ya untuk kita teman-teman. Membuat orang lain senang itu juga salah satu ibadah juga ya teman-teman, dan kita pun akan terbawa happy seperti itu ya. Jadi kalau pagi hari itu usahakan mood kita itu dijaga ya, perbaiki pelayanan, layani dengan ramah, dengan senyum gitu ya, karena namanya pedagang itu pelayanan itu nomor satu ya teman-teman. Jika kita berbelanja misalnya terusnya yang jualnya itu orangnya jutek, kita kan nggak seneng banget ya teman-teman. Jadi transaksinya tuh nggak nyaman gitu ya, meskipun kita beli tapi perasaan tuh gimana sih yang jual kok gitu banget. Nah seperti itulah, kita juga harus bisa merasakan seperti itu ya teman-teman.
kalau orang jualan itu memang harus ramah tamah sebisa mungkin ya. Kalau soal harga itu sih variatif aja ya, dan kita menyesuaikan dengan harga jual di lingkungan kita. Meskipun harga jual murah meriah, tapi kalau pelayanannya nggak bagus, nggak menyenangkan, itu tidak akan menjamin kelangsungan usahanya itu berjalan secara baik ya teman-teman. Jadi harus ada keseimbangan antara harga murah dan pelayanan juga, itu sangat penting banget untuk penjual barang dagangan apapun sama seperti itu ya. Mau dagang pakaian, makanan ataupun sembako gitu, pelayanan ramah itu paling penting banget menurut saya ya teman-teman. Banyak toko-toko warung sembako itu yang dikenal dengan cara berjualannya ya, meskipun harganya sedikit mahal, tapi kalau cara pelayanannya itu baik, menyenangkan pembeli, pasti akan selalu dikunjungi pembeli teman-teman, karena punya langganan itu kan beda-beda karakternya. Ada yang suka mungkin dengan keramahannya, dengan harga murahnya, ataupun dengan kelengkapan barangnya. Itu juga salah satu yang menjadi warung kita itu dikenal di masyarakat sekitar lingkungan kita ini ya. Ini teman-teman tinggal pilih aja mau cara bagaimana menjalani usaha sembakonya. Kalau menurut saya sih bagus, semuanya komplit ya, harga murah, pelayanan ramah juga komplitnya, barang-barang juga salah satu penentu kemajuan usaha kita ini. Banyak sekali trik-trik cara berdagang ya teman-teman. Kita lihat saja orang-orang lain yang tokonya itu rame gitu ya, bagaimana sih cara mereka melayani pembeli, apakah dengan harga-harga yang murah ataupun dengan cara pelayanannya atau dengan hal-hal lain yang mungkin belum ada di warung kita ya, yang mungkin kita belum bisa menerapkan di warung kita ya. Kita harus perhatikan dan sering-sering juga teman-teman komunikasi dengan teman-teman sesama pedagang, misalnya dengan tetangga kita ataupun kenalan-kenalan kita yang sama-sama pedagang sembako ya. Kita sharing caranya bagaimana sih menghadapi pelanggan seperti ini, misalnya seperti itu ya. Pokoknya kalau orang jualan itu jangan maluan, jangan jangan minder gitu, harus percaya diri ya teman-teman. Ada yang nanya harga, jangan marah gitu, harus jelaskan gitu teman-teman. Meskipun mereka belum beli, suatu saat mungkin mereka akan beli gitu ya. Dan kita harus juga memperjelas juga kegunaan barang ini apa, perbedaannya dengan merek ini apa gitu ya teman-teman. Harus seperti itulah, mengerti seluk-beluknya barang-barang yang kita jual ini, agar mereka yang beli pun merasa terbantu dengan informasi yang kita berikan gitu teman-teman. Sekian dulu teman-teman sharing saya kali ini ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah ataupun kurang dipahami ya. Kita sharing lagi di kolom komentar nanti ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.